air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Kalau kalian punya film atau series yang harus ditonton sebelum mati, Avatar The Last Airbender pasti masuk. Kalau belum, you should put it in. Atla adalah contoh fiksi yang bagus di semua lini. Storytelling, world building, dan character development. Kali ini, di Miss Bartirto, kita akan ngebahas kenapa Atla adalah one of the best shows ever. Lewat 4 karakter utamanya, akan ada 4 video di series ini. Dan tentu aja kita akan mulai dengan Aang, si Avatar sendiri, pengendali udara terakhir. Salah satu kelebihan paling menonjol di Atla emang karakter development-nya. Tapi sebagai protagonis utama, Aang seringkali kalah populer dari Zuko, villain yang berubah jadi best buddy-nya Aang di ujung cerita. Alasannya karena karakter Aang dianggap lempeng-lempeng aja, kurang punya masalah. Buat kebanyakan orang, plot Aang belajar 3 elemen lainnya mungkin nggak terlalu menarik. Dan to be honest, Aang di awal film adalah karakter yang sama dengan Aang di ujung film. Humoris, penyayang binatang, vegetarian, terbuka dengan emosinya, cinta damai, dan menolak kekerasan. Di buku ini, Aang memang termasuk flat characters, jenis karakter yang dari awal cerita sampai habis, ya nggak ada perubahannya. Biasanya mereka punya pendirian teguh yang akan dikonfrontasi sama oposisi mereka di cerita. Contohnya banyak sih, misalnya Conan dari Detektif Conan, Goku di Dragon Ball, atau malah Uncle Iroh di Atla sendiri. Tapi bikin Aang jadi flat characters sebetulnya adalah kunci yang bikin storytelling dan world building di Atla jadi kokoh. Kenapa? Buat bisa jawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu sejarah Air Nomads dan filosofi pengendalian udara. Di opening show-nya, masing-masing elemen disertai dengan kaligrafi yang jadi ciri khas bangsanya. Tulisan di belakang udara ini artinya harmoni, simbol dari karakter bangsa Air Nomads yang cinta damai. Aang sendiri konsisten pada nilai cinta damainya dari episode 1 sampai tamat. The monks always taught me that all life is sacred. Ini yang bikin dia galau parah waktu harus berhadapan dengan Fire Lord Ozai. Semua orang bilang dia harus bunuh Ozai. Bahkan waktu Aang konsultasi ke avatar-avatar sebelumnya, dia ngerasa nggak dapat nasihat lain selain menghabisi Ozai. Karena Aang berpegang teguh sama nilai-nilai Air Nomad, dia tetap nggak tega. Tapi sebetulnya para avatar sebelum Aang sama sekali nggak spesifik nyaranin Aang bunuh Ozai. Mereka cuma mau Aang tegas dan fokus pada tugasnya sebagai avatar, si pelindung dunia. Beruntung, Aang berhasil dapat cara untuk menaklukkan Ozai si imperialis, tanpa harus membunuhnya. Sekaligus sukses untuk nggak mengkhianati prinsip-prinsip dirinya sendiri sebagai Air Nomad. Ini bukti bahwa Aang memang bukan karakter yang dirakit untuk berubah. Sejak awal cerita, walaupun masih 12 tahun, Aang adalah pengendali udara bertitel Master. Untuk dapat gelar itu, seorang pengendali udara harus memahami 36 jurus dan filosofi pengendalian udara, dan atau menciptakan satu teknik baru. Aang sendiri paham 35 jurus, dan menciptakan teknik bola udara. Makanya punya tato panah biru di kepalanya. Meski sempat terjebak di dunia energi selama 100 tahun, dan kembali saat seluruh bangsanya habis di genosida negara api, Aang tetap menjalani ajaran Air Nomad. Kultur Air Nomad sendiri banyak diambil dari Tibetan, Buddhisme, dan Hinduisme, termasuk filosofi anti kekerasan dan cinta sesama yang diteladani Aang. Ini yang juga ngaruh ke teknik pengendalian udara yang lebih nonjolin jurus bertahan diri atau mengelak. Martial art yang jadi referensi adalah Bagua, atau circle walking dari Cina. Gerakan melingkar ini sering dipakai untuk ngindarin serangan lawan, sekaligus nyari tahu kelemahan mereka. Itu makanya kita sering lihat Aang loncat, muter ke belakang lawannya. Tapi bukan berarti pengendalian udara nggak mematikan, kayak 3 elemen utama lainnya. Di situasi terdesak, kekuatan pengendali udara bisa berdampak fatal. Lihat aja tumpukan mayat tentara negara api yang ada di depan jenazah Guru Gyatso. Kalau diperhatiin, di Atla juga sama sekali nggak ada adegan orang yang mati. Bahkan di adegan-adegan battle, memang ada banyak karakter penting yang meninggal. Tapi ide anti kekerasan itu ditunjukkan secara visual, dengan mengeliminasi adegan pembunuhan. Kontras ini bakal berasa kalau nonton The Legend of Korra. Konsistensi Aang pada ajaran Air Nomads dan titel Master yang dia pegang di usia muda banget justru jadi senjata di lini storytelling, yang akhirnya bikin penonton keep digging and digging more dunia Avatar ini. Mesti nggak tahu semua hal, Aang cenderung jadi pemandu dan penentu keputusan di petualangan geng Avatar. Walaupun termasuk karakter yang flat, bukan berarti Aang nggak punya pergulatan batin. Kayak karakter utama lainnya, dia juga berubah.
belajar 1-2 hal baru. Ya, walaupun nggak sebesar perubahan Zuko, Katara, Sokka, atau Azula. Yang jadi perdebatan buat Aang sepanjang series adalah apakah dia harus ngikutin identitas dirinya sebagai Air Nomads atau menjalankan moralitasnya sebagai avatar. Sejak awal, kita tahu kalau Aang nggak pernah mau jadi avatar. Dia ngerasa beban itu terlalu berat dan akhirnya kabur dari proses training. Itu yang bikin dia menyalahkan diri sendiri waktu tahu kalau dia udah hilang selama 100 tahun. Dan bangun jadi pengendali udara terakhir. Story arc Aang adalah story arc-nya Survivor Guild. Perjalanan Aang adalah tentang dia memaafkan dirinya sendiri dan mulai menerima takdirnya sebagai avatar. Tapi pergulatan batin ini makin menarik karena darah Air Nomad Aang. Filosofi Air Nomad adalah detachment, alias melepaskan duniawi. Kayak yang diajari guru Patik ke Aang. Melepaskan duniawi akan membawa pencerahan. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, Aang harus meninggalkan semua attachment di dunianya. Semua pergulatan batin Aang dipaparin sejelas-jelasnya di episode The Guru di Book to Earth. Secara nggak langsung, series ini mempertanyakan apakah menjauhi duniawi dan ninggalin semua attachment di dunia, termasuk cinta Aang buat Katara, adalah satu-satunya cara untuk jadi avatar yang baik. Why would I choose cosmic energy over Katara? How could it be a bad thing that I feel an attachment to her? Ambiguitas moral ini yang juga bikin Aang punya poin relatable. Dia mungkin bijak dan tahu banyak hal, dan master pengendalian udara sejak awal series. Tapi cara Aang mempertanyakan kulturnya, sekaligus menghormati dan mempraktekannya, tapi tetap skeptical, ini menarik untuk ditonton. Meskipun karakter development-nya yang paling lambat, dan karakternya mungkin yang paling statis, tapi coba bayangin kalau Aang adalah remaja labil, yang masih banyak nggak taunya kayak Sokka, atau resah cari jati diri kayak Zuko. Kita sebagai penonton mungkin cuma bisa fokus ke dunianya Sokka dan Zuko sendiri, dan experience nonton dan nikmatin Atla pasti bakal beda banget. Oh ya, di episode ini ada beberapa fun facts dan trivia tentang Aang, yang sengaja kita planting dari tadi. Kalian nemu berapa? Atau mungkin kalian punya fun facts lain tentang Aang? Boleh banget share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai jumpa di Miss Bar Tirto berikutnya.